Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Senang rasanya dapat kembali berjumpa dalam program Seruan Makedonia. Sebelum kita mulai membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang satu hari ini. Tuhan kembali boleh berikan kami segenap kekuatan untuk menjalani dan melalui lagi hari ini. Dalam kesempatan kali ini Tuhan, kami ingin bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk menutup hari kami. Kiranya Roh Kudus senantiasa menyertai kami dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Izinkanlah kami boleh memahami apa yang ingin Engkau sampaikan dalam perenungan firman malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema kita pada malam hari ini adalah menantikan Dia dalam kekudusan. Bacaan kita terambil dari Ibrani 9 ayat 23 sampai 28. Saya akan membacakan Ibrani 9 ayat 23 sampai 28. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan Ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, Ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang, Ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Bapak Ibu, menarik ketika Paulus mengakhiri perikop ini dengan kalimat yang menantikan Dia. Perlu kita akui bahwa terkadang kita melakukan ritus-ritus keagamaan kita melalui doa dan ibadah, tidak dengan setulus hati. Bahkan tak jarang ada yang memahami ibadah justru sebagai ritus penghapusan dosa. Tidak apa-apa berbuat dosa, toh nantinya akan beribadah, akan menerima pengampunan Tuhan, dan Tuhan akan kembali mengampuni dosa-dosa. Nah, Bapak Ibu, hal ini persis seperti yang digambarkan Paulus dalam perikop kita malam hari ini. Dalam tradisi umat Yahudi, memahami bahwa ritus memberikan persembahan korban bakaran adalah sebagai bentuk penghapusan dosa mereka. Nah, persembahan korban bakaran ini diberikan oleh imam besar
yang dijelaskan oleh Paulus dalam perikop kita, setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus, berulang-ulang mempersembahkan korban bakaran. Pemahaman bahwa ini hanyalah sekadar ritual keagamaan saja, tidak perlu dihidupi dalam kehidupan sehari-hari, membuat umat Yahudi ketika itu tidak memelihara hidup dalam kekudusan. Dalam hal inilah Paulus mengingatkan umat ketika itu akan tindakan pengorbanan Yesus. Bahwa di ayat 28 dijelaskan Kristus mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Tetapi perlu kita pahami bersama bahwa keselamatan yang dianugerahkan Kristus bukanlah golden ticket atau tiket emas bagi setiap kita untuk dapat hidup seenaknya. Tindakan pengorbanan Yesus untuk menanggung dosa banyak orang tidak bisa semata-mata dilepaskan dari teladan yang telah Ia berikan sepanjang Ia hidup. Karenanya dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan kata lain, umat harus meresponi anugerah keselamatan itu dengan hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Karenanya di akhir Paulus katakan di ayat ke-28 bahwa Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Tentu tidak mudah mempertahankan hidup dalam kekudusan dan kebenaran di keseharian hidup kita. Dan karena tidak mudah itulah Bapak Ibu, kita memohon penyertaan Roh Kudus untuk senantiasa menguatkan kita. Karena itu saya akhiri dengan pertanyaan, sudahkah kita menantikan Dia dalam kekudusan? Mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam keseharian kami, segala rutinitas dan pekerjaan kami memohon kekuatan dan pertolongan dari Tuhan saja untuk senantiasa memberikan kami hikmat melalui hari-hari kami ke depan dengan menjaga kekudusan kami dalam menantikan Tuhan. Dalam kesempatan ini kami juga berdoa untuk kesehatan dan kekuatan bagi setiap kami Tuhan, khususnya dalam situasi pandemi ini. Tuhan, jauhkan kami dari segala macam sakit penyakit, bahkan virus COVID-19. Biarlah kesehatan dan kekuatan yang dari Tuhan saja menjadi bagian kami untuk melakukan berbagai aktivitas kami dari hari ke hari. Turut berdoa untuk peristirahatan malam kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang melindungi kami, jauhkan kami dari segala macam mara bahaya, kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan yang senantiasa melindungi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sampai di sini seruan Makedonia pada malam hari ini. Selamat beristirahat, tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.